Pelaksanaan pilkada di masa pandemi sejak awal telah menuai beragam pro kontra dari berbagai kalangan. Di Kediri misalnya, warga ramai-ramai melakukan unjuk rasa dan di dalam unjuk rasa tersebut, warga membacakan surat permohonan pembatalan pilkada yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, penolakan juga datang dari beragam organisasi seperti contohnya yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Salah satu lembaga negara yang ikut menolak penyelenggaraan pilkada di masa pandemi adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang menilai bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 di masa pandemi bertentangan dengan aturan dan kajian ilmiah. Selain itu, keputusan pemerintah dan DPR untuk melaksanakan pilkada pada Desember 2020 yang lalu tidak berdasarkan kajian ilmiah. Pasalnya, saat ini data menunjukkan adanya tren peningkatan signifikan kasus COVID-19 yang dalam sehari bisa mencapai 4.000 kasus baru. Tetapi pada faktanya pilkada pun kini telah dilaksanakan dan di lain sisi bersamaan dengan hal tersebut sebuah apresiasi datang dari anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus yang mengklaim pelaksanaan pilkada di masa pandemi telah berjalan dengan aman, damai dan mematuhi protokol kesehatan. Pro dan kontra pelaksanaan pilkada di masa pandemi menimbulkan tanda tanya besar. Apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Atau jangan-jangan pilkada hanya untuk memuaskan urusan elit politik belaka? Kami akan membahasnya dengan menggunakan dua pisau analisa, yaitu teori living law dari Egan Ehrlich dan juga pembentukan hukum responsif dalam irisan sosiologi hukum dan hukum tata negara. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, dengan 103 juta sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Tahapan Pilkada Serentak 2020 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Pendaftaran pasangan calon merupakan tahap kedua dari 16 jadwal tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Bagian kelima PKPU Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang pendaftaran pasangan calon. Pasal 49 ayat 3 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menentukan pendaftaran bakal pasangan calon hanya dihadiri ketua dan sekretaris parpol dan atau bakal pasangan calon. Pendaftaran paslon Pilkada Serentak 2020 ke KPU dibuka pada tanggal 4 September 2020. Bawaslu mencatat terjadi pelanggaran ketentuan pendaftaran oleh ratusan Bapaslon ketika mendaftar yang diiringi dengan kerumunan massa. Sebelum pelaksanaan pendaftaran, Bapaslon, Mendagri telah melarang diadakannya konvoi atau arak-arakan pada masa pendaftaran paslon Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Pelanggaran lain ketika masa pendaftaran Bapaslon adalah Bawaslu mencatat selama 2 hari pendaftaran peserta Pilkada 2020 digelar, terjadi 243 dugaan pelanggaran yang terkait dengan aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang berlaku selama masa pendaftaran yang dilakukan bakal pasangan calon kepala daerah dengan tidak membawa surat hasil tes PCR atau swab test. Tanggal 9 Desember tahun 2020, pemungutan suara Pilkada Serentak 2020, meski menuai penolakan publik, namun pemerintah, DPR, dan KPU sepakat melaksanakan pemungutan suara terhadap pemilih yang terjangkit COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri, rawat inap, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sebagaimana ketentuan pasal 72 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Namun tidak dengan datang ke TPS, melainkan petugas penyelenggara pilkada dengan menggunakan APD lengkap datang melayani pemilih untuk ikut dalam pilkada. Pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada kali ini berbeda karena dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Misalnya dengan menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan. Pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemungutan suara tidak hanya dari pemilih, namun dari penyelenggara. Berdasarkan data yang diterima Bawaslu, tercatat 1.172 petugas KPPS yang diduga terjangkit COVID-19 masih hadir pada saat pemungutan suara. Dan menurut Ketua KPU, terdapat 30 orang yang positif COVID-19, baik KPPS, PPK, PPS dari 2 juta penyelenggara Pilkada tahun 2020. Pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 9 Desember 2020 jika dilihat cukup apik, baik dari sisi teknis maupun tingkat partisipasi masyarakat. Walau demikian, tentu terdapat beberapa catatan.
Pertama, tercatat 6 Desember 2020, 67 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terinfeksi COVID-19. 4 diantaranya meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara. Dan terakhir, Malkan Amin, calon Bupati Kabupaten Baru, meninggal tepat pada saat hari H Pilkada, yang sebelumnya sempat dirawat karena COVID-19. Kedua, publik juga dikejutkan karena berpulangnya Ketua KPU Kota Tangerang Selatan yang setelah terkonfirmasi terpapar COVID-19. Di tengah keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020, ada yang seakan terlupa, yaitu resiko pasca Pilkada. Sebagaimana kita ketahui bahwa petugas penyelenggara tingkat ad hoc dalam sebelum bertugas diwajibkan untuk rapid test. Apabila hasilnya terdapat reaktif, yang bersangkutan tidak diperbolehkan bertugas dan segera digantikan oleh orang yang memenuhi syarat. Namun seharusnya fasilitas kesehatan juga harus berfokus juga diterapkan pasca terjadinya interaksi masif antara petugas dengan pemilih karena terjadi pertemuan yang sangat intensif di sini. Misalnya, beberapa negara yang mengadakan pemilihan umum di masa pandemi ternyata membawa ekses pada peningkatan kasus positif COVID-19. Perancis misalnya, yang bahkan memutuskan penundaan putaran kedua pemilu lokal setelah pemilu putaran pertama pada Maret lalu. Selanjutnya Amerika Serikat mengalami hal yang serupa setelah pemungutan suara 3 November lalu. Setidaknya tercatat rekor tertinggi kasus positif COVID-19. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi adalah hal yang sangat dipaksakan karena banyak pihak yang menganggap bahwa dilaksanakannya pilkada di tengah masa pandemi ini hanya menguntungkan segelintir orang, khususnya para pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan di lingkungan kekuasaan. Beragam penolakan pun dilontarkan baik dari masyarakat sipil maupun kalangan para ahli, khususnya ahli epidemiologi, yang mengatakan bahwa dengan dipaksakannya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini akan berakibat fatal bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat luas, karena dapat menghadirkan kerumunan massa yang dengan jumlah banyak. Nah, alih-alih merespon kritikan dari masyarakat tersebut, pemerintah justru malah menerbitkan Perpu. Bahkan Perpu ini dijadikan undang-undang sebagai legalitas formal bagi penyelenggara pemilu untuk tetap menyelenggarakan tahapan pilkada ini. Yang sebetulnya justru seharusnya pemerintah merespon terlebih dahulu apa yang menjadi kritikan masyarakat, namun justru hal tersebut malah dibantah. Nah, fenomena ini jika kita lihat menggunakan kacamata sosiologi hukum, khususnya pandangan Egan Ehrlich mengenai the living law. Nah, Ehrlich ini mengatakan bahwa hukum haruslah diambil berdasarkan kehendak dan keinginan rakyat. Artinya, pembangunan hukum yang diberlakukan harus mengedepankan prinsip bottom up, diambil dari kehendak rakyat baru diolah oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Akan tetapi, dalam mekanisme penerbitan Perpu ini, pemerintah cenderung menggunakan mekanisme top down yang mengesampingkan kehendak rakyat dan membuat satu aturan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat secara luas. Padahal aturan hukum tersebut bertolak belakang dengan kehendak rakyat. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan bagaimana seharusnya hukum yang responsif itu dapat dibentuk. Nah, pada bagian ini pula kita akan lebih banyak menggunakan pendekatan teori yang ada dalam aliran sociological jurisprudence. Salah satunya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimmy Asidik, bahwa dalam pembentukan hukum yang baik atau yang responsif itu harus didasari atau dilandasi dengan landasan sosiologis. Nah, di mana landasan sosiologis ini adalah pemenuhan atas tuntutan kebutuhan masyarakat yang secara nyata ada. Nah, dari pemenuhan landasan sosiologis ini nantinya akan berimbas pada keberlakuan hukum secara sosiologis yang juga memiliki konsekuensi logis dengan pemenuhan 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria pengakuan, kriteria penerimaan, dan kriteria faktisitas hukum. Nah, pemenuhan ketiga kriteria ini akan menghasilkan keterikatan intersubjektivitas dari subjek hukum yang menjadi adresat dari hukum yang dibentuk. Lebih lanjut, Mokhtar Kusuma Atmaja menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dibentuk dengan mentransplantasikan apa yang menjadi living law di dalam masyarakat, tentunya juga dengan mengadopsi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dari kedua paparan di muka tadi dapat kita ketahui bahwa
unsur sosiologis dalam pembentukan hukum yang responsif adalah adanya rekognisi terhadap apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi nilai, dan apa yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat secara nyata. Nah, hal ini juga diamini oleh Philip Salsit dan Nonet bahwa pembentukan hukum yang baik itu bukan sekedar pemenuhan unsur proseduralnya saja dalam membentuk hukum itu sendiri, tetapi secara lebih lanjut, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebajikan atau keadilan serta keadilan substansif dari hukum yang dibentuk. Nah, dari Habermas pun juga mengatakan bahwa dalam pendekatan teori legitimasi, bahwa ketika hukum itu dibentuk secara proseduralistis saja, itu sudah cukup untuk memberikan legitimasi. Akan tetapi, ketika hanya pemenuhan unsur proseduralistis saja yang dilakukan, maka hukum yang dibentuk itu bukanlah hukum yang responsif, tetapi hukum yang menjadi satu momen opnam atau mengkristalisasikan keadaan yang ada saja atau yang berlangsung di saat itu dan tidak dapat bertumbuh atau berkembang bersama masyarakat yang menjadi adresat dari hukum itu sendiri. Nah, pada akhirnya ketika hukum yang dibentuk itu tidak memenuhi unsur rohaniyah kebutuhan masyarakat, menurut Syaukani dan Tohari, hukum yang dibentuk itu akan mengalami resistensi yang sangat kuat sekali dari masyarakat yang menjadi adresat dari hukum itu. Nah, dalam konteks ini dapat kita sadari bahwa ketika masyarakat memiliki kebutuhan untuk dilindungi dari pandemi COVID-19 yang mewabah, namun di lain pihak pemerintah membentuk hukum yang mengharuskan masyarakat untuk berkerumun, maka apa yang terjadi? Apakah masyarakat menjadi terikat terhadap hukum itu, atau sebaliknya, sebagaimana disampaikan oleh Syaukani dan Tohari, justru masyarakat itu akan menjadi resistance? Baik, dari beberapa narasi yang telah diungkapkan sebelumnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 telah dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia. Namun, Bawaslu mengungkapkan bahwa terjadi sejumlah pelanggaran baik dari penyelenggara maupun peserta Pilkada 2020. Hal tersebut juga terjadi salah satunya karena pelaksanaan Pilkada 2020 kali ini di tengah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Apabila kita melihat sejumlah fenomena yang ada bahwa meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 juga salah satunya terjadi karena penyelenggaraan Pilkada 2020. Hal tersebut juga tentunya karena terjadi kerumunan massa yang terjadi akibat pelaksanaan Pilkada 2020 kali ini. Karena kebijakan ini dianggap sangat kontradiktif, maka apabila kita kaitkan dengan teori sosiologi hukum, misalnya yang dikemukakan oleh Egan Ehrlich bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkesesuaian dengan kehendak masyarakat atau living law, maka dari itu keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020 merupakan suatu keputusan yang sangat kontradiktif yang tidak berkesesuaian dengan kehendak dari masyarakat. Terima kasih.